Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Saya di sini Alrama Billy Priyono dengan NIM C1C02246 ingin memenuhi tugas dari mata kuliah akuntansi keperilakuan dengan dosen pengampu Dr. Brimiaka Putra SMSI dan juga Ibu Dr. Wira Lestari SMSI. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang yaitu konsep keperilakuan dari psikologi dan psikologi sosial. Yang pertama, sikap. Adapun komponen sikap dalam organisasi, sikap adalah penting karena sikap perilaku kerja. Sikap disusun oleh komponen teori, emosional, dan perilaku. Komponen teori terdiri atas gagasan, persepsi, dan kepercayaan seseorang mengenai penolakan sikap. Informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai penolakan sikap terhadap stereotip atau generalisasi baik yang akurat maupun yang tidak akurat telah menciptakan satu kekuatan. Adapun fungsi sikap, yaitu sikap memiliki 4 fungsi utama: pemahaman, kebutuhan akan kepuasan, defensif ego, dan ungkapan nilai. Sikap dan konsistensi. Umumnya, riset telah menyebutkan bahwa orang-orang mengusahakan konsistensi antara sikap-sikapnya serta antara sikap dan perilakunya. Ini berarti bahwa individu-individu berusaha untuk menghubungkan sikap-sikap mereka yang terpisah dan menyelaraskan sikap dengan perilaku mereka sehingga mereka kelihatan rasional dan konsisten. Jika terdapat inkonsistensi, kekuatan untuk mengembalikan individu itu ke keadaan seimbang terus digunakan agar sikap dan perilakunya menjadi konsisten lagi. Formasi sikap dan perubahan. Formasi sikap mengacu pada pengembangan suatu sikap yang mengarah pada suatu objek yang tidak ada sebelumnya. Perubahan sikap mengacu pada substitusi sikap baru untuk seseorang yang telah ditangani sebelumnya. Sikap dibentuk berdasarkan karakter faktor psikologis, pribadi, dan sosial. Selanjutnya B. Teori yang terkait dengan sikap. Teori perubahan sikap. Setiap hari manusia dipaksa mengubah sikap dan perilaku melalui pesan yang dirancang khusus untuk hal tersebut. Teori perubahan sikap dapat membantu memprediksikan pendekatan yang paling efektif. Sikap mungkin dapat berubah sebagai hasil pendekatan dan keadaan. Teori pertimbangan sosial. Teori pertimbangan sosial ini merupakan suatu hasil mengenai bagaimana orang-orang merasa menjadi suatu objek dan bukannya hasil perubahan dalam mempercayai suatu objek. Teori ini menjelaskan bahwa manusia dapat menciptakan perubahan dalam sikap individu jika mau memahami struktur yang menyangkut sikap orang lain dan membuat pendekatan setidaknya untuk dapat mengubah ancaman. Konsistensi dan teori perselisihan. Konsistensi dan teori perselisihan memandang perubahan sikap sebagai hal yang masuk akal dan merupakan proses yang mencerminkan orang-orang yang dibuat untuk menyadari inkonsistensi antara sikap dan perilaku mereka, sehingga mereka termotivasi untuk mengkoreksi inkonsistensi tersebut dengan membuat sikap maupun perilakunya ke arah yang lebih baik. Teori disonansi kognitif. Teori ini menjelaskan hubungan antara sikap dan perilaku. Disonansi merupakan suatu inkonsistensi. Disonansi kognitif mengacu pada setiap inkonsistensi yang dipersepsikan oleh seseorang terhadap dua atau lebih sikapnya, atau terhadap perilaku dengan sikapnya. Teori persepsi diri. Teori ini menganggap orang-orang mengembangkan sikap berdasarkan pada bagaimana mereka mengamati dan menginterpretasikan perilaku mereka sendiri. Dengan kata lain, teori ini mengusulkan fakta bahwa sikap tidak menentukan perilaku, tetapi sikap itu dibentuk setelah perilaku terjadi guna menawarkan sikap yang konsisten dengan perilaku. Teori kebutuhan dan kepuasan. Teorinya menjelaskan bahwa masing-masing individu mempunyai beraneka ragam kebutuhan yang dapat mempengaruhi perilaku mereka. Teori kebutuhan ini pada praktiknya merupakan bagian dari teori kebutuhan psikologis yang akan didominasi oleh kebutuhan-kebutuhan lain jika tidak dijumpai. Teori prestasi. Dalam kasus ini, terdapat 3 faktor yaitu prestasi, kekuatan, dan afiliasi. Riset yang dilakukan oleh McClellan Membry hasil bahwa terdapat 3 karakteristik dari orang yang memiliki kebutuhan prestasi yang tinggi, yaitu pertama, orang yang memiliki kebutuhan prestasi yang tinggi memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap pelaksanaan suatu tugas atau pencarian solusi atas suatu permasalahan. Yang kedua, orang yang memiliki kebutuhan prestasi yang tinggi cenderung menetapkan tingkat kesulitan tugas yang moderat dan menghitung resikonya. Yang ketiga, orang yang memiliki kebutuhan prestasi yang tinggi memiliki keinginan yang kuat untuk memperoleh umpan balik. Teori kebutuhan dan kepuasan. Faktor yang mempunyai pengaruh positif dalam motivasi dan menjadi bahan perbedaan yang menyenangkan dari seluruh pengaruh negatif. Faktor-faktor ini meliputi kebijakan perusahaan, kondisi pekerjaan, hubungan perseorangan, keamanan kerja dan gaji. Faktor motivasi meliputi prestasi, pengakuan, tantangan pekerjaan, promosi, dan tanggung jawab. C. Persepsi. Persepsi adalah bagaimana orang-orang melihat atau menginterpretasikan peristiwa, objek, serta manusia. Definisi persepsi yang formal adalah
proses yang mana seorang memilih, berusaha dan menginterpretasikan rangsangan ke dalam suatu gambaran yang terpadu dan penuh arti. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, persepsi adalah sebagai tanggapan atau penerimaan langsung dari suatu atau proses seorang mengutip beberapa hal melalui panca indera. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi yang pertama, faktor dalam situasi, yang terdiri dari waktu, keadaan atau tempat kerja, keadaan sosial. Yang kedua, faktor pada pemersepsian, yang terdiri dari sikap, motif, kepentingan, pengalaman, dan pengharapan. Yang ketiga, faktor pada target, yang terdiri dari hal baru, gerakan, bunyi, ukuran, latar belakang, dan kedekatan. Rangsangan fisik versus kecenderungan individu. Rangsangan fisik adalah input yang berhubungan dengan perasaan seperti penglihatan dan sentuhan. Sedangkan kecenderungan individu meliputi alasan, kebutuhan sikap, pelajaran dari masa lalu, dan harapan. Pilihan, organisasi, dan penafsiran rangsangan. Persepsi, sebagaimana tersebut di atas, adalah proses dalam pemilihan, perorganisasian, dan penginterpretasian rangsangan. Keterkaitan persepsi bagi para akuntan. Permasalahan riset diperluas dengan diangkatnya topik mengenai penyusunan anggaran, akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting, dan masalah harga transfer atau transfer pricing. Persepsi orang membuat penilaian mengenai orang lain. Pada dasarnya, teori ini menyarankan bahwa jika seseorang mengamati perilaku seorang individu, orang tersebut berusaha menentukan apakah perilaku itu disebabkan oleh faktor internal atau eksternal. Tetapi, penentuan tersebut sebagian besar bergantung pada 3 faktor berikut ini. Yang pertama adalah kekhususan atau ketersendirian, konsistensi, dan konsistensi. D. Nilai. Nilai secara mendasar dijadikan sebagai suatu modus perilaku atau keadaan akhir dari eksistensi yang khas dan lebih disukai secara pribadi atau sosial dibandingkan dengan suatu modus perilaku atau keadaan akhir yang berlawanan. Arti penting nilai. Dalam mempelajari perilaku dalam organisasi, nilai dinyatakan penting karena nilai meletakkan dasar untuk memahami sikap serta motivasi dan karena nilai mempengaruhi sikap manusia. Nilai dan dilema etika. Permasalahan profesi akuntansi sekarang ini banyak dipengaruhi masalah kemerosotan standar etika dan krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan ini seharusnya menjadi pelajaran bagi para akuntan untuk lebih berbenah diri, memperkuat kedisiplinan, mengatur dirinya dengan benar, serta menjalin hubungan yang lebih baik dengan para klien atau masyarakat luas. F. Kepribadian. Kepribadian mengacu pada bagian karakteristik fisiologi dalam diri seseorang yang menentukan dan mencerminkan bagaimana orang tersebut merespon lingkungannya. Kepribadian adalah intisari dari perbedaan individu. Kepribadian cenderung bersifat konsisten dan kronsi. Konsep kepribadian dan pengetahuan tentang komponennya adalah penting karena memungkinkan untuk memprediksikan perilaku. Penentu kepribadian. Suatu argumen dalam riset kepribadian adalah apakah kepribadian seseorang merupakan hasil keturunan atau lingkungan. Kepribadian tampaknya merupakan hasil dari kedua pengaruh tersebut. Selain itu, dewasa ini dikenal faktor ketiga, yaitu faktor situasi. Kepribadian seorang umumnya dianggap terbentuk dari faktor keturunan dan lingkungan yang diperlukan oleh kondisi situasi. E. Pembelajaran. Pembelajaran adalah proses di mana perilaku baru diperlukan. Pembelajaran terjadi sebagai hasil dari motivasi, pengalaman, dan pengulangan dalam merespon situasi. Kombinasi motivasi, pengalaman, dan pengulangan dalam merespon situasi ini terjadi dalam 3 bentuk, yaitu pengaruh keadaan klasik, pengaruh keadaan operan, dan pembelajaran sosial. Pengondisian keadaan klasik dapat diringkas bahwa pengondisian klasik pada hakikatnya merupakan proses pembelajaran suatu respon atau suatu rangsangan yang tidak terkondisi. Sifat-sifat dari rangsangan tidak terkoneksi. Pengondisian operan. Perilaku operan berarti perilaku yang bersifat sukarela atau perilaku yang dipelajari sebagai kontras terhadap perilaku semacam itu, yang dipengaruhi oleh ada atau tidak adanya penguatan yang ditimbulkan oleh konsekuensi dari perilaku tersebut. Pembelajaran sosial. Individu-individu juga dapat belajar dengan mengamati apa yang terjadi pada orang lain dengan diberitahu maupun dengan mengalami secara langsung. Terima kasih. Sekianlah pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf, atau kata yang kurang jelas saya ucapkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.